Halo semuanya, kali ini saya akan membahas alur film The Haunting in Connecticut. Semoga terhibur dan enjoy. Cerita ini dimulai pada waktu itu keluarga Campbell sedang diwawancarai. Di sini ada Sarah Campbell. Dia menceritakan kisah yang mereka alami. Pada saat itu, Sarah bersama keluarganya pindah rumah yang baru mereka sewa. Rumah tersebut sangat mereka butuhkan. Selain sewa rumah yang sangat murah, rumah itu juga dekat dengan rumah sakit. Diketahui juga anak pertama Sarah yaitu Matty mempunyai penyakit yang mematikan yaitu kanker. Dan dari hari ke hari kondisi Matty semakin memburuk. Pengobatan pun telah mereka coba hingga biaya yang mereka keluarkan pun sangat besar. Sarah bersama Peter suaminya berusaha keras untuk mendapatkan uang yang lebih demi untuk mencukupi biaya pengobatan anaknya. Hingga pada waktu itu Sarah mendapatkan informasi adanya rumah yang murah. Dan di hari itu juga dia mendatangi rumah tersebut. Dan beruntungnya pada waktu itu dia bertemu langsung dengan sang pemilik rumah. Sarah lalu menanyakan berapa untuk sewa rumahnya. Namun siapa sangka sang pemilik rumah sangat baik. Dia menggratiskan 1 bulan pertama jika Sarah ingin menyewa rumah tersebut. Lalu di sini sang pemilik rumah memberitahukan kalau rumah ini mempunyai nilai sejarah tersendiri. Namun Sarah tidak mau tahu soal apa yang dulu pernah terjadi di rumah ini. Karena baginya itu bukan urusan Sarah. Yang terpenting rumahnya nyaman dan juga aman untuk keluarganya. Dan diketahui juga rumah dia yang dulu itu sangat jauh sekali jaraknya dengan rumah sakit. Dan untungnya rumah yang akan dia tempati sekarang berada dekat dengan rumah sakit, sehingga dia bisa tenang, bisa membawa anaknya berobat. Dan kemudian Sarah pun menghubungi Peter dan memberitahukan soal sewa rumah itu. Di sini Sarah memutuskan untuk langsung menempati rumahnya. Dia juga dibantu oleh si pemilik rumah untuk beres-beres. Lalu Sarah dan Matty menginap di sana. Dan baru saja menempati rumah itu terlihat ada penampakan. Namun Matty di sini tidak sadar. Ketika Matty tidur, dia terbangun karena mendengar seperti ada suara orang sedang berjalan kaki. Kemudian Matty memeriksanya hingga mengarahkan Matty menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. Di ruangan itu terlihat ada ruangan lain, tapi masih ditutupi pintu-pintu kaca. Dan tiba-tiba, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Matty menelusuri semua ruangan yang ada di sana. Dia kembali ke ruangan yang dimana dia pernah bermimpi berada di sana. Matty berkata kepada ibunya kalau dia ingin menjadikan ruangan ini sebagai kamarnya. Namun ada sebuah ruangan yang masih terkunci dan kaca pintu itu tak bisa ditembus. Tak lama itu datanglah Wendy, Billy, Mary, dan ayahnya. Nah, dari sinilah mulai terjadi keanehan-keanehan sering terjadi. Terutama kepada Matty yang selalu melihat ada hal-hal aneh di dalam rumah itu. Tak hanya itu saja, Matty juga selalu bermimpi seperti diperlihatkan kepada kejadian yang dulu pernah terjadi, tepatnya di ruangan pintu kaca itu. Matty melihat seorang anak laki-laki bersama seorang pria, di mana si pria itu menuliskan sesuatu di tubuh mayat manusia menggunakan pisau. Lalu dia juga memotong kelopak mata dari si mayat itu hingga membuat Matty langsung terbangun. Di sini Matty mulai penasaran dengan ruangan tersebut. Namun aneh sekali ketika Matty akan membuka pintunya, tiba-tiba gagang pintu itu panas hingga tangan Matty pun mengalami luka bakar. Di malam berikutnya Matty terus saja mengalami mimpi itu. Dia seperti mendapatkan petunjuk. Dan akhirnya Matty pun berhasil membuka pintu itu. Dan terlihat ruangan itu seperti sebuah ruangan praktik bedah. Di sana juga terdapat alat-alat medis yang biasa digunakan oleh dokter. Peter dan Billy yang memasuki ruangan itu pun cukup terkejut karena ada ruangan seperti ini di dalam rumah. Peter pun menjadi curiga, dia tahu alasan kenapa si pemilik rumah memberikan harga murah untuk menyewa rumah ini. Lalu Peter mencoba menanyakan beberapa hal kepada Sarah. Namun Sarah sendiri tidak tahu apa-apa soal yang ada di dalam rumah ini. Sarah beranggapan itu bukan urusannya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara untuk kesembuhan Matty. Dan di sini Matty terus saja dihantui bayang-bayang itu. Kemudian Matty sedang berobat rutin di rumah sakit. Dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Nicholas. Di sini Nicholas sempat melihat kegelisahan yang dialami oleh Matty. Lalu ia bercerita bahwa belakangan ini ia selalu bermimpi buruk. Dan setelah mengobrol cukup lama, Nicholas lalu memberikan kartu nama jikalau suatu saat nanti ia membutuhkan bantuannya. Dan diketahui juga kalau Nicholas ini adalah seorang pendeta. Dan kini teror itu mulai menghantui Wendy bersama adik-adiknya. Dan tiba-tiba saja lampu di rumah itu mati.
Pada malam harinya ketika Matty sedang tertidur, ada roh gentayangan merasuki ke dalam tubuh Matty. Dan terlihat kini Matty merasa dirinya lebih baik dan terlihat berbeda, tidak seperti biasanya. Billy bersama Mary mengajak Wendy untuk bermain petak umpet. Di sini mereka semuanya belum tersadar kalau ada sosok jahat yang sedang mengincar mereka. Sementara itu Mary salah satu kakinya terperosok di dalam gudang itu. Tak pernah mereka duga sebelumnya, di bekas injakan Mary, Matt menemukan sebuah kotak kayu. Di dalam kotak itu terdapat beberapa foto keluarga dan ada kotak kecil lainnya di sana, di mana isinya adalah kelopak mata manusia. Di foto lain mereka juga menemukan foto yang aneh. Sebuah foto mengeluarkan sesuatu di dalam mulut orang tersebut dan ada foto anak laki-laki yang pernah ada di dalam mimpinya Matty. Kemudian Matty memberitahukan soal mimpi itu kepada Wendy. Matty kira belakangan ini dia hanya berhalusinasi melihat sosok anak itu. Tapi sekarang anak itu memang nyata adanya. Matt sendiri tidak tahu apa maksud dari mimpi-mimpinya. Dan disinilah mereka berdua mulai menyelidiki apa yang dulu pernah terjadi di rumah ini. Kemudian Wendy mencari informasi tersebut di perpustakaan. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan berita dari sebuah koran yang diterbitkan pada zaman itu. Ramsey adalah seorang dokter yang senang melakukan penelitian sesosok arwah gentayangan. Dan diketahui anak yang ada di dalam mimpi Matty bernama Jonah. Jonah adalah pembantu Ramsey sebagai perantara untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Dan Jonah sebagai medianya. Dan setiap arwah yang dipanggil oleh Ramsey, arwah tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuh Jonah. Ritual tersebut berhasil dilakukan dan Ramsey benar-benar mampu memanggil roh tersebut. Hingga pada akhirnya Ramsey membuka jasa pemanggilan arwah bagi orang-orang yang sudah meninggal. Tak hanya melakukan pemanggilan arwah, Ramsey juga membuat sebuah zat agar roh itu benar-benar bisa terlihat oleh manusia. Zat itu bernama Ekstoplasma. Jadi bisa disimpulkan rumah ini adalah rumah bekas praktik pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Ramsey bersama Jonah. Beberapa kejanggalan terjadi ketika 4 pengunjung Ramsey ditemukan tewas. Kematian yang tidak jelas, orang-orang beranggapan kalau orang itu tewas karena dibunuh oleh Ramsey sendiri. Dan setelah tragedi itu, Ramsey bersama Jonah pun menghilang. 30 tahun kemudian saat ada konstruksi pembangunan pemakaman umum dan dari 100 kuburan tua yang dibongkar, mereka hanya menemukan peti-peti itu berisikan sebuah karung-karung pasir. Dan seseorang telah mencuri mayat-mayat orang yang sudah mati. Di sini Matty mencurigai kalau mayat-mayat itu dicuri oleh Ramsey. Matty lalu menghubungi Nicholas memberitahukan apa yang mereka temukan. Nicholas sendiri pernah melihat yang seperti ini. Setelah melihat potongan kelopak mata itu, Nicholas pun akhirnya tahu kalau yang dilakukan oleh Ramsey adalah ilmu sihir. Sihir untuk mengendalikan para arwah gentayangan melalui mayat. Dan kenapa harus memotong kelopak matanya? Seperti kita tahu, orang mati akan menutup kedua matanya. Dan dengan memotong kelopak matanya, mayat itu masih bisa melihat. Lalu dengan kekuatan dari sihir akan membuat arwah orang mati itu tidak bisa keluar dan terpenjara di dalam mayatnya sendiri. Dan Ramsey memanfaatkan jiwa orang mati untuk dia peralat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mendoakan arwah-arwah itu. Kemudian Nicholas memimpin doa dan mengajak Matty dan Wendy berdoa bersama. Namun di setiap Matty memejamkan mata dan memanjatkan doa, dia selalu diperlihatkan kepada kejadian di masa lalu. Tak lama itu datang Sarah. Di sini Sarah marah ketika melihat ada orang lain di rumahnya. Namun Nicholas mencoba untuk menjelaskan kalau di rumah ini ada roh jahat dan mereka menginginkan Matty. Sangat berbahaya bagi Matty jika tidak segera ditangani. Akan tetapi Sarah tidak mempercayainya dan tetap meminta kepada Nicholas untuk pergi. Namun sebelum Nicholas pergi, dia sempat memberikan kartu namanya. Karena Nicholas yakin suatu saat pasti Sarah akan membutuhkannya. Saat semuanya sudah tertidur lelap, Sarah pun kini mendapatkan teror. Dia terbangun karena mendengar seperti ada seseorang mendekati dirinya. Sarah kira itu Matty. Saat dia menyalakan lampu, tiba-tiba dan akhirnya Sarah pun percaya. Kemudian dia menghubungi Nicholas. Di sini Nicholas membawa beberapa alat pendeteksi untuk mencari pusat energi negatif itu berasal.
Dan kini sesosok hitam menampakkan diri di hadapan Nicholas. Ruangan pun seketika itu berguncang. Nicholas tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan gangguan dari roh gentayangan ini. Dia harus menemukan bekas tubuh si roh gentayangan itu. Berkat dari alat tersebut, Nicholas mampu menemukan di mana keberadaannya. Di sebuah tempat tungku pembakaran, Nicholas mulai mengambil abu dari roh gentayangannya. Sementara itu Sarah dan Matty tidak sadar kalau sosok itu kini mendekati mereka. Tapi untung saja sebelum dia mendekati Matty, Nicholas terlebih dulu berhasil membawa abu itu keluar dari rumah. Dan untuk sementara keadaan kembali menjadi aman. Namun tak lama kemudian Matty kini berubah, tubuhnya dipenuhi oleh tulisan-tulisan. Matty begitu sangat ketakutan karena tulisan itu muncul dengan sendirinya. Dan Sarah pun lalu membawa Matty ke rumah sakit. Sementara itu Nicholas masih dalam perjalanan. Dia hampir saja kecelakaan karena dikejutkan oleh arwah yang mengikuti dirinya. Si arwah yang bersama Nicholas memperlihatkan apa yang dulu pernah terjadi di rumah tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Matty kembali didatangi oleh si arwah gentayangan. Dan apa yang diperlihatkan kepada Matty dan Nicholas seperti sebuah petunjuk. Lalu terungkaplah fakta, pada waktu tragedi itu ternyata Ramsay tewas terbakar bersama orang-orang di sana. Dan para roh murka kepada ritual yang dilakukan oleh Ramsay, karena dengan si Ramsay menjadikan roh-roh itu terpenjara. Hingga pada akhirnya roh yang ditarik Ramsay menyerang balik kepada Ramsay sendiri. Dan di detik-detik kematiannya, Ramsay menyuruh Jonah untuk segera pergi. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Jonah pun terjebak di rumah tersebut dan dia dikurung di sebuah tungku pembakaran. Sehingga Jonah meninggal terbakar di tungku pembakaran itu. Dan di sini akhirnya Nicholas bersama Matty pun baru sadar kalau ternyata sesosok yang kini ada di hadapannya adalah arwahnya Jonah. Dan ternyata Jonah menampakkan dirinya, dia sebenarnya meminta bantuan kepada Matty dan Nicholas untuk melepaskan para arwah gentayangan yang terjebak di rumah tersebut. Akan tetapi Nicholas salah membawa Jonah keluar dari rumah itu. Justru yang jahat bukanlah arwahnya Jonah, tapi ada iblis lain yang masih berada di sana. Lalu Nicholas bergegas menghubungi keluarga Sarah dan meminta mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Namun sayangnya telepon rumah tidak ada yang menjawab. Dan kini serangan dari roh jahat itu mulai menyerang kepada Wendy. Di kamar mandi di rumah sakit, Matty kabur melalui jendela. Di sini Wendy sempat ketakutan ketika melihat Matty datang membawa kapak. Namun ternyata Matty bukan ingin menyakiti Wendy, justru dia datang untuk membongkar sebuah tembok, di mana di dalam tembok itu terdapat banyak mayat-mayat yang disembunyikan di sana. Dan benar saja rupanya Ramsay menyembunyikan para mayat itu di tembok-tembok rumah. Lalu Matty melepaskan arwah-arwah itu yang terpenjara. Dia lalu membakar mayat-mayat yang ada di sana hingga sebagian rumah pun sudah hampir terbakar semuanya. Sarah mencoba untuk masuk ke dalam, namun para polisi yang ada di sana mencoba untuk menahan. Akan tetapi dia tetap kukuh untuk menyelamatkan Matty, hingga mereka berdua pun terjebak di dalam rumah. Tapi untung saja tim pemadam langsung mengevakuasi mereka, dan akhirnya Sarah berhasil membawa Matty keluar. Matty pun masih bisa tertolong setelah ditangani oleh pihak medis. Dan Nicholas pun bisa tersenyum tenang, akhirnya berhasil menyelamatkan para arwah yang terjebak di dalam rumah itu. Dan tak ada korban jiwa dalam tragedi tersebut. Setelah tragedi itu, penyakit kanker yang diderita Matty pun sembuh dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.